Pada pengawasan bahan baku tebu part ketiga ini, kita akan lanjutkan diskusinya mengenai pengaruh mutu pasokan tebu terhadap proses pengolahan di pabrik gula. Meskipun nanti titik berat yang akan kita bahas mengenai trust persen tebu. Nah, kemudian sampah tebu atau can trust. Nah, trust ini sebenarnya kalau di Indonesia acuannya tidak boleh lebih dari 5%, meskipun angkanya sudah terlalu tinggi ya kalau dibandingkan dengan acuan internasional. Beberapa pabrik gula di luar negeri sana trust maksimal itu 2,5%. Artinya kalau sudah lewat 2,5% berarti pasti nanti ada dampak negatif yang kita terima pada saat proses pengolahan. Trust ini kita representasikan sebagai semua material non tebu giling, tanah, kerikil, pasir gitu kan, akar, siwilan, sogolan, daun, baik itu daun kering maupun daun yang masih segar itu masuk dalam kelompok trust. Semakin tinggi trust maka semakin tinggi juga potensi kehilangan gula di gilingan, semakin tinggi juga semakin panjang juga masa giling dari tebu tersebut pada saat masuk ke pabrik gula. Hingga memang trust ini juga menjadi salah satu norma dalam pengawasan bahan baku tebu, terutama pada saat proses tebang, muat, dan angkut, dengan tujuan untuk minimalisasi persen trust supaya tidak mengganggu proses giling dan juga memicu terjadinya peningkatan kehilangan gula di gilingan. Ini beberapa contoh penelitian terkait pengaruh trust terhadap proses produksi di pabrik gula. Jadi menurut Cargill tahun 78 dalam jurnalnya Purnomo tahun 89, sogolan dan pucukan yang tercampur dalam tebu giling seolah-olah dapat meningkatkan kecepatan giling karena kandungan kadar seratnya yang rendah sehingga lebih mudah digiling. Namun sebenarnya hal tersebut akan menimbulkan problem dalam kelancaran proses sebab kandungan gula reduksinya juga relatif tinggi. Kita ketahui bersama bahwa sogolan pucukan itu adalah bagian yang masih aktif tumbuh, sehingga komponen yang masih aktif tumbuh di tebu itu pasti kandungan gula yang paling tinggi adalah gula dari gula-gula monosakarida atau gula reduksi. Nah, dampak gula reduksi dalam proses tidak perlu saya jelaskan lagi, teman-teman sudah tahu semuanya. Dalam pengawasan gilingan nanti akan kita asumsikan bahwa kotoran tebu itu adalah sama dengan koreksi kotoran nira mentah. Meskipun anggapan ini secara teknologi dan ekonomi sangat merugikan karena walaupun persen trust mencapai 20%, namun bisa jadi koreksi kotoran nira mentah hanya sebesar 0,3%. Tapi biasanya memang asumsi ini menjadi asumsi dasar dalam pengawasan di stasiun gilingan. Nah, mutu pasokan tebu itu sangat mempengaruhi proses pengolahan yang akan terjadi di pabrik gula. Nah, di sini saya coba untuk menyampaikan 4 macam mutu pasokan tebu yang tidak layak giling yang nantinya akan berpengaruh negatif terhadap proses pengolahan. Yang pertama adalah tebu yang belum cukup umur atau belum masak, usianya di bawah katakanlah 12 bulan. Kemudian yang kedua, tebu kotor atau kadar trust tinggi seperti yang halnya yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tebu tidak segar atau tebu ayu, katakanlah kartu kerasnya itu di atas 2 kali 24 jam. Kemudian tebu terbakar. Untuk tebu belum cukup umur atau tebu yang masih muda biasanya mempunyai karakteristik pol rendah, bukan gula tinggi, dan juga kadar gula reduksinya yang tinggi. Nah, kadar pol yang rendah biasanya mengimplikasikan hasil gula yang rendah karena kristal yang didapatkan dalam nira mentah pasti akan rendah. Jika kita hitung dengan rumus pol nira mentah kurangi 0,4 kali Brix nira mentah dikurangi pol nira mentah. Ini untuk melihat potensi kristal terbawa oleh nira mentah yang nanti berpotensi kita olah menjadi kristal gula di stasiun akhir. Kadar bukan gula yang tinggi pastilah nanti akan meningkatkan jumlah tetes, kemudian menaikkan harga tetes, yang kemudian di dalam proses akan meningkatkan kesulitan proses.
Sedangkan kadar gula reduksi yang tinggi berpotensi timbulnya warna yang lebih, kemudian pergerakan jumlah dan HK tetes pun juga akan semakin cepat. Untuk tebu kotor atau kadar trust tinggi tadi sudah kita bahas agak banyak ya di awal-awal. Tapi paling tidak di sini saya sampaikan pada saat kita menggiling tebu kotor atau kadar trust tinggi di atas 5%, maka dampaknya adalah biaya angkut pasti akan lebih tinggi, kapasitas giling akan turun, kemudian gula di ampas akan naik, dan juga kesulitan diproses. Kalau kemudian tebu kotor atau trust tinggi ini karena pucuk, siwilan, sogolan yang mempunyai karakteristik kadar gula rendah, gula reduksinya tinggi, dan amilumnya tinggi, maka akan memberikan dampak kehilangan gula dalam tetes yang lebih besar atau HK tetesnya naik, kemudian gula reduksi tinggi yang berpotensi terhadap proses reaksi pewarnaan sehingga mempengaruhi mutu gula produk, katakanlah Aikumsa unitnya tidak tercapai sesuai standar SNI. Kemudian yang ketiga, kadar amilum meningkatkan viskositas nira yang mempengaruhi waktu proses, karena proses akan lebih lama karena niranya lebih viscous. Untuk trust dari jenis daun kering biasanya punya karakteristik tidak mengandung nira sama sekali dan komposisi utamanya adalah sabut. Kalau trust yang terdiri dari daun kering ini masuk dalam proses, dampaknya adalah nira atau gula dari tebu akan diserap oleh ampas lebih banyak, sehingga kehilangan gula dalam ampas akan naik. Otomatis secara langsung akan menurunkan kapasitas giling dari pabrik gula. Kemudian apabila trust dari kelompok tanah lumpur yang punya karakteristik banyak mengandung koloid dan senyawa anorganik, pasti akan berdampak pada peningkatan kehilangan gula dalam proses, kesulitan proses, sampai penurunan kapasitas. Mutu pasokan tebu yang tidak layak giling untuk case yang ketiga adalah tebu tidak segar atau tebu wayu, atau katu kerasnya sudah melebihi 2x24 jam. Nah, biasanya karakteristik tebu wayu adalah sudah terjadi inversi di dalam batang tebunya, kemudian kandungan kadar asam naik gitu kan, kemudian kadar gula reduksinya juga tinggi. Biasanya efek tersebut terjadi karena adanya kerusakan oleh mikrobia di dalam batang tebu. Nah, dampak dalam proses adalah kadar gula menurun, kapasitas turun, dan yang pastinya kehilangan gula yang akan semakin besar. Case yang keempat adalah pasokan tebu yang tidak layak giling karena tebu terbakar, utamanya tebu yang terbakar lebih dari 1x24 jam, karena tebu terbakar memang idealnya harus memenuhi dua prasyarat seperti halnya sudah kita pelajari di analisis gula 1 dulu, bahwa tebu terbakar ini memang harus dibakar secara sengaja dan pembakarannya pada tebu yang sudah masak. Kemudian yang kedua, setelah dibakar langsung dibawa ke pabrik untuk digiling, karena tebu terbakar biasanya mempunyai titik luka batang tebu yang cukup banyak yang bisa menjadi pintu masuknya mikroorganisme dan kemudian merusak nira dengan cara menginversi sukrosa yang ada. Nah, tebu terbakar lebih mudah rusak dibandingkan tebu segar, kemudian inversi dan kerusakan oleh mikrobia pasti akan sangat besar, sehingga nanti dalam proses produksi akan mempercepat penurunan kadar gula, kapasitas, dan juga mutu gula. Otomatis nanti dampak akhirnya adalah kehilangan yang semakin tinggi.